Halo semuanya, balik lagi di channel Skala Niskala. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit tentang mitos-mitos yang berkembang dari dulu hingga sekarang di Bali. Nah, setiap daerah itu pasti memiliki mitos-mitos yang dipercaya secara turun-temurun oleh masyarakatnya. Mitos juga menjadi bagian dari budaya tradisi yang biasanya dikaitkan dengan tatanan hidup yang mereka jalani. Nah, kepercayaan terhadap mitos ini juga semakin diperkuat karena biasanya dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis seperti gaib dan ramalan umum yang sering terjadi. Mitos-mitos kuno ini masih sering terdengar di masyarakat modern atau saat ini, bahkan sebagian masyarakat juga masih mempercayainya. Nah, kalau di skala sudah merangkum 5 mitos yang masih dipercayai di masyarakat umum dari dulu hingga sekarang. Yang pertama adalah jangan menyisakan nasi atau membuang nasi. Nah, larangan menyisakan nasi atau membuang nasi ini karena nasinya akan menangis. Kalau orang Bali itu bilang, telah nasi benyap mati siap selamanya, kayak gitu. Nah, mitos ini juga biasanya ditujukan pada anak kecil yang susah sekali disuruh makan. Pastinya, alasan ini dijadikan bahan untuk menakut-nakuti anak bahwa jika makan nasi tidak habis, maka nasinya bisa menangis atau ayam pun meninggal. Dan biasanya anak kecil akan takut jika nasinya akan menangis atau ayamnya mati disebabkan ulahnya yang tidak mau memakan. Larangan ini juga sangat baik sebagai media mendidik agar anak menghargai makanan. Nah, jadi di balik mitos itu ada sisi positif yang dapat dipikirkan secara psikologi dan realistis kalau mitos itu dapat memberikan efek yang benar dan baik kayak gitu. Yang kedua, jangan bersiul saat malam hari. Nah, menurut keyakinan masyarakat Bali maupun Jawa, suara siulan ini yang demikian sebagai panggilan untuk mendatangkan makhluk halus. Jika tiba-tiba Anda mendengar suara balasan, itu menandakan bahwa ada makhluk halus yang merasa terganggu, sekaligus dapat menjadi pertanda buruk. Namun, ada alasan yang sesuai dengan nalar mengenai larangan ini. Konon, larangan ini muncul untuk mencegah seseorang mengganggu tetangga yang sedang beristirahat di malam hari. Hal ini juga disebabkan karena kondisi pemukiman warga yang sangat sepi, sehingga jika ada orang yang bersiul, maka suara siulan tersebut akan terdengar sangat keras dan mengganggu penduduk sekitar. Kemudian, pada zaman dahulu itu juga suara siulan ini diterapkan oleh para pasukan pengintai untuk dipakai sebagai isyarat tertentu atau kode. Apabila seorang bersiul sembarangan di malam hari, hal tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu pesan isyarat yang diberi oleh para pasukan pengintai tersebut. Tak heran sekiranya kemudian muncul larangan bersiul masih terbawa sampai di kala ini. Namun ya, seperti kita tahu, pasti suara siulan di malam hari itu selalu dikait-kaitkan dengan pemanggilan makhluk halus. Nomor 3 yaitu tidak boleh potong kuku malam hari. Nah, kalian pasti sudah sering mendengar mitos ini. Kalau orang-orang dulu bilang itu, jangan potong kuku malam hari, meninggal nanti orang tuanya. Nah, larangan memotong kuku pada malam hari ini juga menjadi mitos orang kuno yang masih kerap kita dengar di masyarakat modern. Mitos ini tidak hanya dipercaya di Indonesia, namun di Jepang pun masih dipercaya bahwa memotong kuku pada saat malam hari dimitoskan akan mengikuti orang tuanya ketika mereka meninggal. Namun masyarakat modern sebagai menganggapnya itu bahwa pantangan ini dimaksudkan karena zaman dulu itu tidak ada pemotong kuku dan juga tidak ada lampu, sehingga bisa menyebabkan jari tersayat pisau ketika memotong kuku pada malam hari. Nah, jadi kalau zaman dahulu itu kan lampu penerangan dan juga alat memotong kuku itu tidak secanggih zaman sekarang. Jadi dulu tuh masih motong pakai pisau ataupun sejenisnya gitu. Jadi sangat berbahaya dan bisa menyayat tangan kayak gitu. Nomor 4 itu jangan menyapu pada malam hari. Orang zaman dulu melarang menyapu pada malam hari karena dipercaya bisa menghilangkan rezeki. Nah, ini sangat masuk akal karena zaman dulu itu penerangan rumah itu hanya masih menggunakan lampu tempel sehingga penerangan itu tidak jelas dan masih remang-remang. Larangan menyapu pada malam hari ini dimaksudkan untuk menghindari ada benda atau berharga kita yang terjatuh di lantai dan terbuang bersama sampah. Jika barang berharga kita hilang, maka kita juga akan kehilangan rezeki. Namun pada saat ini sudah sangat bertolak belakang karena
lampu dan lain-lain itu sudah sangat canggih sehingga kayak menyapu malam hari itu masih sering dilakukan dan sudah mulai sering dilakukan oleh masyarakat. Yang terakhir yaitu bunyi cicak berarti apa yang lagi dibicarakan benar. Nah, bagi masyarakat Bali, suara cicak itu diasumsikan bahwa sang cicak sedang membawa pesan dari Yang Maha Kuasa. Simbol cicak juga diletakkan dalam sesajen Saraswati. Sesajen ini untuk memuja Dewi Saraswati, Dewi Ilmu Pengetahuan. Nah, sesajen ini disebut sebagai jajan Saraswati yang bentuknya bukan Dewi cantik, tapi malahan cicak. Sajian ini terbuat dari tepung beras dan terdapat lukisan 2 ekor cicak. Mata cicak dibuat dari beras hitam dan di sebelahnya ada telur cicak. Sajian ini menyiratkan filosofi bahwa manusia sekiranya tidak mengembangkan kemampuan logika saja, tapi harus mampu meningkatkan daya kepekaan intuisi agar mampu menangkap getaran-getaran spiritual. Serta suara para leluhur, kita ingin mengingatkan bahwa cicak itu hanya bisa bersuara di dalam keheningan. Tak mungkin cicak bersuara dalam keadaan hiruk pikuk atau ramai. Karena itu, orang yang berilmu atau sedang menuntut ilmu haruslah dengan jiwa yang hening, bahkan semangatnya pun juga hening. Dengan keheningan itu, ilmu pengetahuan bisa kita serap. Nah, karena itu, orang Bali sedang membicarakan hal serius dan terdengar suara cicak, maka ia langsung berkata, "Dedun Saraswati," atau "Oh, cicak yang membunyi." Nah, kayak gitu. Pertanda apa yang dikatakannya itu dibenarkan oleh Dewi Saraswati. Begitu juga bila melakukan semedi atau sembahyang dalam keheningan lalu terdengar suara cicak, maka permohonan kita atau tujuan persembahyangan kita mendapat anugerah atau terkabul. Nah, itu tadi 5 mitos yang sudah ada dari zaman dahulu dan masih dipercayai hingga saat ini. Menurut kalian masih percaya nggak sama 5 mitos tadi? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Skala di Skala untuk video-video selanjutnya.